Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Musim kemarau tahun ini pemerintah Kabupaten Sumeneb mendapatkan bantuan 20 tandon air atau toren dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 8 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan dirotasi. Pagelaran kirap maskot Pilkada 2024 berlokasi di alun-alun Trunojoyo, Sampang. Antisipasi banyaknya korban kecelakaan lalu lintas yang diduga kuat akibat tetesan air garam bercampur oli yang diangkut truk dari arah Sampang menuju Suramadu sepanjang Jalan Raya Plike Galis, Bangkalan dilakukan penyemprotan dengan menggunakan mobil damkar. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 11 Agustus 2024 bersama saya, Rukaya Zen. Pagelaran kirap maskot Pilkada 2024 berlokasi di alun-alun Trunojoyo, Sampang. Ketua KPU Sampang Alianto menyampaikan, kirap maskot Pilkada menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat. Maskot pemilihan bupati disiapkan oleh KPU Sampang, sementara maskot pemilihan gubernur dari KPU Jawa Timur. Kami ngambil tagline Korsa Lanceng itu karena kami melihat dalam sejarah pemilihan di Sampang ya. Itu sering terjadi konflik, kios gitu kan. Sehingga menurut kami KPU kita butuh bagaimana Pilkada 2024 ini menjadi pilkada yang terbahagia. Pelaksanaan kirap maskot Pilkada terpusat di kawasan alun-alun Trunojoyo. Selanjutnya kirap akan berhenti di Monumen Trunojoyo, Sampang. Dalam rangka persiapan menghadapi Pilkada 2024, Polres Sampang melaksanakan pengecekan kendaraan bermotor. Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono melalui Kasih Humasnya, Ibda Dedi Deli Rasidi mengatakan pengecekan ranmor tersebut nantinya akan digunakan sebagai pengamanan dalam tahapan kontestasi Pilkada yang dilaksanakan pada November 2024 mendatang. Untuk menghadapi Pilkada yang sebentar lagi beberapa bulan ke depan akan kita hadapi bersama-sama, tentunya silakan bersikap secara madani, cerdas, bijaksana. Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar, yang belum terklarifikasi. Setiap person punya hak untuk memilih. Silakan gunakan haknya dengan. Hendro menekankan perhatian pada anggotanya supaya kendaraan dinas yang membutuhkan perawatan, pengecekan sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam menyambut pelaksanaan Pilkada 2024. Sebanyak 8 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan dirotasi. Mereka yang dirotasi adalah pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama. 8 orang yang dilantik itu diantaranya Muhammad Alwi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Saifuddin sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. PJ Bupati Pamekasan Masrukin mengungkapkan pergeseran pejabat ini untuk mengisi formasi yang kosong setelah melalui proses panjang. Diawali dengan proses uji kompetensi. Tidak serta-merta langsung dilantik sore hari ini, tapi ini melalui pertimbangan yang cukup panjang. Baik di pertimbangan tim uji kompetensi, kemudian harus konsultasi ke BKN, harus mendapatkan izin dari Kemendagri. Masrukin menegaskan pergeseran ini bukan karena hukuman atau hadiah, tetapi untuk mengisi kesesuaian dan hanya 8 pejabat itu yang memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi.
Dalam upaya meningkatkan produksi perikanan dan memaksimalkan potensi ekonomi lokal melalui metode polikultur yang mudah dan murah, PJ Bupati Sampang menyalurkan 7 ton benih rumput laut. Salah satu pembudidaya ikan bandeng di Desa Asem Nongkel, Holik, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah daerah karena langkah tersebut sangat membantu meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga. Pertama nambah semangat, bangga, dan insya Allah nambah penghasilan. Ini baru sekarang ini diperkenalkan sama Pak Bupati. PJ-nya, berarti Pak PJ-nya ya. Pak Kadis ini sangat terima kasih sama Pak. Mungkin nanti kalau sudah berjalan tidak seperti ini. Sementara Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Wahyu Prihartono menyampaikan hal tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung para pembudidaya ikan bandeng dan rumput laut. Spesialis pencurian sepeda motor di wilayah kampus Universitas Trunojoyo Madura UTM dan di beberapa titik di wilayah 3 pemuda asal Lampung berhasil diamankan petugas Satreskrim Polres Bangkalan. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengatakan menurut pengakuan ketiga pelaku, ini sudah beraksi di 14 tempat kejadian perkara TKP berbeda di wilayah Bangkalan, salah satunya di wilayah kampus UTM. Rekan-rekan dari Polres Bangkalan, Reskrim dan Polsek Kamal berhasil mengamankan 3 orang tersangka sementara dan lainnya masih dalam pengembangan, masih DPO kurang lebih 4 orang. Ini masih dalam proses pengejaran Polres Bangkalan dan Polsek Kamal. Menurut Febri, para tersangka beralasan Bangkalan adalah tempat yang dianggap paling mudah dan gampang untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor. Dari ketiganya, polisi juga mengamankan 6 unit sepeda motor berbagai merek. Polisi tengah melakukan penyelidikan terkait ledakan yang terjadi di sebuah warung kosong Desa Larangan Selampar, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan pada 1 Agustus lalu. Sedikitnya 4 saksi telah diperiksa petugas. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan mengatakan 4 orang saksi adalah korban, pemilik warung, dan 2 warga sekitar. Mencari siapa pemiliknya, Mas. Siapa yang memiliki itu? Masih belum, masih proses penyelidikan. Ada berapa saksi yang sudah diperiksa dan? Kurang lebih 4 orang, korban sama kakaknya korban sama pemilik tempat itu ya, sama warga sekitar. Menurut Doni, pihaknya belum bisa memastikan jenis alat peledak itu karena masih menunggu hasil laboratorium forensik Polda Jawa Timur. Antisipasi banyaknya korban kecelakaan lalu lintas yang diduga kuat akibat tetesan air garam bercampur oli yang diangkut truk dari arah Sampang menuju Suramadu sepanjang Jalan Raya Plike sampai Galis Bangkalan dilakukan penyemprotan dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Kepala Bidang Kabid Damkar Satpol PP Bangkalan Multazam mengatakan pihaknya meminta kepada para pengusaha garam yang melakukan pengiriman dengan menggunakan truk agar airnya tidak sampai menetes yang menyebabkan banyaknya korban pengendara. Penyemprotan itu dilakukan di sepanjang jalan Galis Paterongan. Kalau ini sebagai pemerintah ya berusaha membantu semaksimal mungkin atas perintah Pak Kasat juga itu karena permintaan dari masyarakat. Sementara itu, Subhan, warga desa Paterongan, Kecamatan Galis, mengatakan diduga kuat akibat tetesan air garam yang diangkut truk melintas dari arah Sampang menuju Surabaya, menyebabkan jalan raya Paterongan kembali rawan terjadi kecelakaan lalu lintas atau laka lantas baik roda 2 maupun roda 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumeneb kembali menggalakkan program pembentukan Desa Tangguh Bencana Destana di Desa Kasengan, Kecamatan Manding dalam rangka penanganan dan penanggulangan cepat dari dampak bencana.
Kepala BPBD Sumeneb Laili Maulidi mengatakan, Destana sudah dibentuk sejak tahun 2018 dan sudah ada 40 Destana. Bahkan bulan ini di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Manding dan Kecamatan Kaliangat. Desa Kasengan dipilih karena beberapa faktor diantaranya sering terjadinya tanah bergerak dan kekeringan di musim kemarau. Harapan ke depan itu dengan dibentuknya Destana itu, Desa Tangguh Bencana itu sendiri, harapan kami, jadi desa-desa yang sudah kami bentuk Desa Tangguh Bencana itu, kejadian bencana yang ada di Kabupaten Sumeneb itu bisa berkurang dampaknya, bukan berkurang bencananya tapi berkurang dampaknya, karena setiap bencana itu akan memunculkan kemiskinan baru. Maulidi berharap melalui Destana masyarakat lebih tangguh dan cepat mengatasi dan menanggulangi bencana. Musim kemarau tahun ini, pemerintah Kabupaten Sumeneb mendapatkan bantuan 20 tandon air atau toren dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur. Puluhan toren itu akan kembali disalurkan kepada daerah terdampak kekeringan sesuai pengajuan dari Kepala Desa. Kepala BPBD Kabupaten Sumeneb Ahmad Laili Maulidi mengatakan, puluhan toren itu hasil pengajuan yang dilakukan BPBD Sumeneb pada bulan Juni lalu. Nantinya didistribusikan kepada daerah-daerah rawan kekeringan atau krisis air bersih. Kami ngajukan lagi ke BPBD Provinsi. Alhamdulillah kita dapat bantuan 20 tandon lagi. Tandon yang 20 itu baru terkirim kemarin. Kami mendistribusikan toren itu menunggu pengajuan dari bawah berdasarkan usulan dari Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan tandon itu. Termasuk kemarin ada Kepala Desa di Sapeken, Saur Saibu. Sebelumnya, BPBD Sumeneb juga telah mendistribusikan 7 toren kepada desa maupun pondok pesantren. Penerima salah satunya berasal dari Kecamatan Pasongsongan, Bluto, dan Talango. Sekian info sepekan edisi 11 Agustus 2024. Naskah dan narator Rukaya Zen, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.